ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara tentunya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa ya, sungguh luar biasa. Kalau kita boleh diberikan kesempatan untuk kembali memuji, menyembah Tuhan, terlebih kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu persiapkan hati Bapak Ibu Saudara, persiapkan segala sesuatunya untuk saudara, supaya tidak ada yang mengganggu kita untuk kita boleh beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh beribadah. Bahkan terlebih kami boleh sama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami percaya Kau adalah Allah yang maha hadir. Dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun anak-anak-Mu beribadah saat ini Tuhan, biar Kau jamah, Kau lawat kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Biar bukan sekedar tontonan yang kami tonton Tuhan, tapi benar-benar Tuhan ada kuasa yang luar biasa. Setiap anak-anak-Mu yang menonton Tuhan streaming ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat mengalami kebebasan Tuhan. Sebab kuasa-Mu Tuhan lebih besar daripada segala sesuatu yang mungkin kami alami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berjanji hanya meninggikan nama Yesus. Sebab bagi-Mu Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami siapkan hati kami, kami siapkan diri kami untuk memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu. Kau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih
Shalom semuanya. Pada saat COVID-19 menjadi pandemi, kita harus bersiap-siap untuk memasuki krisis ekonomi. Krisis ekonomi dapat memicu krisis sosial. Sekarang kita mulai memasuki krisis ekonomi secara global, termasuk di Indonesia. Kita harus banyak berdoa agar krisis ini tidak berlarut-larut sehingga menimbulkan krisis sosial. Pada tanggal 17 April 2020, SMRC, yaitu Saiful Mujani Research and Consulting, merilis survei yang dia dapatkan. Survei menunjukkan bahwa 67% rakyat Indonesia mengatakan kondisi ekonominya semakin memburuk sejak pandemi COVID-19.
sebanyak 24% mengatakan kondisi ekonominya tidak mengalami perubahan. Dan hanya 5% mengatakan kondisi ekonominya lebih baik. Mayoritas masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 77%, menganggap COVID-19 mengancam pemasukan atau penghasilan mereka. Survei juga menyebutkan bahwa sekitar 25% warga atau 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. 15% warga mengatakan bahwa tabungan mereka hanya cukup untuk beberapa minggu. Sedang 15% lainnya, warga mengatakan bahwa tabungan yang dimiliki hanya cukup untuk 1 minggu. Melalui hasil survei ini, kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik. Sekali lagi kita harus banyak berdoa tentang hal ini. Dalam doa ini kita harus berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesuslah kuatku, Yesus penolongku, kepadamu ku berseru. Yesus perisaiku, ku serahkan hidupku. Yesuslah segalanya bagiku. Yesuslah segalanya bagiku. Setelah Tuhan Yesus bangkit, sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya yang sedang mencari ikan di Danau Galilea. 7 murid Tuhan Yesus, termasuk Petrus, Yohanes, dan Yakobus, sedang berkumpul dalam keadaan tergoncang akibat kematian Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan ketakutan. Secara ekonomi, mereka juga tergoncang karena biasanya mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka kembali ke Galilea dan mencari ikan untuk kehidupan mereka. Pada saat itu, mereka sepakat untuk mencari ikan. Alkitab mengatakan bahwa semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Mereka tambah frustasi. Tiba-tiba dari darat ada suara yang berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Dengan kesal mereka menjawab, "Tidak ada." Mereka semua tidak tahu kalau yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melanjutkan dengan berkata, "Kalau begitu, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka engkau akan mendapat ikan." Perintah ini sebenarnya tidak masuk akal, karena alasan pertama, hari sudah siang. Mencari ikan di Danau Galilea harus malam hari. Alasan yang kedua, jarak perahu dengan pantai hanya sekitar 200 hasta, yaitu sekitar 90 meter. Jadi tempat itu adalah tempat yang relatif dangkal. Padahal biasanya ikan ada di tempat yang relatif dalam. Tetapi mereka taat kepada suara itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus. Setelah mereka melemparkan jala di sebelah kanan perahu, apa yang terjadi?
Mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Baru setelah itu mereka sadar bahwa yang menyuruh mereka adalah Tuhan Yesus. Pertanyaannya, mengapa mereka tetap taat meskipun mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Jawabannya adalah karena mereka hidupnya intim dengan Tuhan Yesus. Pada masa kesesakan, biasanya tidak gampang untuk mendengarkan suara Tuhan. Tetapi orang yang hidupnya intim dengan Tuhan, mereka tetap bisa membedakan bahwa ini suara Tuhan, meskipun samar-samar. Suara ini adalah suara yang sering dia dengar, yang memberi tuntunan, memberitahu apa yang harus dilakukan. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu mendengar suara Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Pada saat kita memasuki krisis ekonomi sebagai dampak dari pandemi COVID-19, kita perlu peka mendengar suara Tuhan. Garis bawahi ini. Ada 3 macam suara. Yang pertama, suara Tuhan. Yang kedua, suara hati kita. Yang ketiga, suara iblis. Bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah suara Tuhan? Yaitu kalau kita hidupnya intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita, kita akan tahu bahwa itu adalah suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada kita melalui bermacam-macam cara. Bisa secara audible, bisa melalui firman Tuhan, bisa melalui nubuatan, bisa melalui penglihatan, bisa melalui mimpi, bisa melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara umum maupun yang ada di sekeliling kita, dan lain-lainnya. Bagaimana kita bisa mengenali suara Tuhan? Sekali lagi saya katakan bahwa kita akan tahu kalau itu suara Tuhan, kalau hidup kita intim dengan Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, dan kalau firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini merupakan kunci kemenangan dalam kehidupan orang percaya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Dia memberikan pesan terakhir kepada murid-muridnya dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan dimulailah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan kepada kita perkataan untuk diucapkan dan kemampuan untuk melakukannya. Roh Kudus bukan hanya memimpin dalam kehidupan pribadi orang percaya, tetapi juga memimpin gerejanya. Dalam kehidupan bergereja, Tuhan menuntun melalui pemimpin rohani, yaitu gembala jemaat. Kepada para pemimpin jemaat, Roh Kudus menuntun untuk melakukan pekerjaan pelayanan dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga gembala jemaat atau pemimpin rohani akan berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Tuhan memerintahkan kepada saya. Hal yang seperti inilah
yang saya lakukan selama 32 tahun dalam pelayanan saya. Setiap bulan Tuhan memberikan tuntunan. Dan kebanyakan tuntunan yang Tuhan berikan kepada saya, pada mulanya saya tidak mengerti. Tetapi saya percaya. Karena saya percaya, saya perkatakan tuntunan itu. Saya melakukan seperti apa yang Rasul Paulus lakukan. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Kebanyakan juga tuntunan Tuhan sepertinya tidak masuk akal. Tidak bisa dimengerti. Seperti perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk mendapatkan ikan tadi. Tetapi yang saya lakukan, meskipun tidak masuk akal, meskipun tidak mengerti, saya tetap melakukannya. Begitu saya melakukannya, pengertian itu dibuka. Tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Pada awal tahun dengan tuntunan Tuhan, saya berkata bahwa tahun ini untuk mencari nafkah tidak bisa dengan cara yang seperti biasanya, tetapi harus dengan cara Tuhan. Tuhan banyak memberikan ayat-ayat untuk menuntun kita mengenai hal itu. Di dalam Alkitab ada 2 kata supaya kita diberkati secara materi. Yang pertama, memberi. Yang kedua, menabur. Di dalam Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25 berkata, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Dan Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Banyak yang mempunyai pengertian, sekali lagi saya mau katakan, banyak yang mempunyai pengertian bahwa ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang kelebihan uang, bukan orang yang berkekurangan. Tetapi saya mau katakan bahwa ayat-ayat ini bukan hanya untuk orang yang kelebihan uang, tetapi juga orang yang kekurangan uang. Garis bawahi. Pada waktu Tuhan Yesus melihat janda miskin yang mempersembahkan 2 peser ke dalam peti persembahan, Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberkati janda miskin ini berlimpah, limpah, limpah. Amin. Pada waktu Tuhan menyuruh Elia datang kepada janda Sarfat untuk menghidupi Elia pada masa kekeringan, janda Sarfat ini hanya memiliki tepung dan minyak untuk membuat roti yang terakhir baginya dan anaknya. Tetapi justru Elia berkata, dan saya percaya ini dari Tuhan, bahwa jika janda Sarfat itu memberikan sebagian roti itu kepadanya, maka minyak dan tepung tidak akan berkurang sampai berakhirnya masa kekeringan. Saya percaya itu tidak mudah bagi janda Sarfat untuk melakukannya. Tetapi yang jelas,
Janda Sarfat ini percaya apa yang dikatakan oleh Elia. Dan ketika dia bertindak, terjadilah seperti yang dikatakan oleh Elia. Bahwa tepung dan minyak tidak berkurang sampai masa kekeringan itu selesai. Hal yang seperti inilah yang pernah saya alami. Saya menjadi seorang hamba Tuhan karena saya dipaksa oleh Tuhan. Karena saya berkali-kali mendapatkan panggilan itu, tetapi saya menolaknya. Supaya saya mau menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, Tuhan membuat saya menjadi bangkrut dan ditambahi hutang. Saya juga pernah mengalami kondisi di mana saya bingung, besok mau makan apa ya? Mungkin hal seperti ini yang sedang banyak dialami oleh orang-orang dalam krisis ekonomi saat ini. Saya ingat pada waktu saya diizinkan Tuhan mulai bisa menabung. Pada suatu hari Pak Rahim, seorang pendoa syafaat yang sekarang sudah bersama Bapa di sorga, datang ke rumah saya. Ketika saya berbincang-bincang dengan Pak Rahim, istri saya, Ibu Hermin, memanggil saya untuk masuk menemuinya. Saya masuk. Dan dengan gemetar, Ibu Hermin berkata bahwa dia mendapatkan penglihatan. Ini untuk pertama kali dalam hidupnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat sebuah angka di pintu lemari sebesar 30.000. Dan Tuhan berkata kepada Ibu Hermin bahwa dia disuruh untuk memberikan uang sebesar 30.000 kepada Pak Rahim. Saya berkata, kalau Tuhan yang suruh, ya berikan aja. Ibu Hermin menjawab, berikan gimana? Itu seluruh uang yang ada pada kita. Itu semuanya yang kita punya. Saya sempat tertegun. Kemudian kita berdua menangis di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, kami akan taat Tuhan. Kami akan berikan uang ini kepada Pak Rahim. Ketika uang itu saya berikan kepada Pak Rahim, langsung dia buka amplopnya. Dan dia hitung bahwa jumlahnya 30.000. Dan ketika dia tahu bahwa jumlahnya 30.000, langsung dia menangis dengan keras. Ternyata sudah beberapa malam dia sujud kepada Tuhan di pelataran rumahnya, meminta uang kepada Tuhan sebesar 30.000 untuk membiayai 6 pendeta yang dari desa yang ada di rumahnya. Pada waktu itu saya sempat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok mintanya kepada saya ya Tuhan, yang uangnya pas-pasan dan kadang-kadang masih kekurangan, kenapa tidak minta kepada yang kaya? Tuhan hanya mengingatkan saya kisah tentang janda Sarfat tadi. Saya percaya, saya ada sebagaimana saya ada saat ini. Salah satunya karena saya melakukan itu. Mari, hari-hari ini kita akan bersatu melawan COVID-19 dan menabur untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak. Karena itu, mari saudara-saudara yang sekarang mengalami dampak yang buruk dalam ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Kalau saudara hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah-limpah. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Apa yang akan kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti yang Tuhan katakan kepada saya untuk menghardik COVID-19 dengan segala dampaknya. Mari, saya akan ajak saudara sekarang untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Kita sedang berada dalam peperangan rohani yang dahsyat melawan iblis. Dengan melakukan itu, kita mendeklarasikan kemenangan. Puji Tuhan, sejak tanggal 16 April 2020 di Indonesia, angka kesembuhan pasien COVID-19 mulai melebihi dari angka kematian. Semakin hari, perbedaan angka kesembuhan dengan angka kematian semakin besar. Saya percaya ini merupakan penghiburan dan pengharapan bagi kita semua. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya mengajak saudara untuk masuk dalam puasa dari tanggal 10 April sampai dengan 28 Mei 2020. Saya mengajak saudara untuk menatap ke depan dengan berkata seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Dia. Aku percaya melalui semua peristiwa ini, aku akan makin serupa dengan gambar Yesus, yang berarti aku menjadi murid Tuhan Yesus. Ingat, goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu pergi memberi keterangan Injil dan menjadikan semua bangsa itu menjadi murid Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga yang merupakan pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Mari saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Bapa, kami hanya melihat hari-hari ini krisis ekonomi sudah melanda seluruh dunia termasuk di Indonesia. Mungkin ada banyak anak-anak-Mu yang kena dampak ini Tuhan. Tapi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kunci supaya kami keluar dari masalah ini. Dan kami percaya Tuhan, kalau anak-anak-Mu semua ini melakukan apa yang Kau suruh kepada kami hari ini, mereka pasti akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan keluar dari krisis ekonomi ini. Mereka bukan hanya cukup, tapi malah mereka akan berkelimpahan di dalam segala hal. Terima hidup berkelimpahan. Terima kelimpahan. Terima. Tuhan, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Dengan kebenaran firman Tuhan, saya percaya kebenaran Dia akan memerdekakan setiap kita. Dalam segala perkara Tuhan, Kau punya rencana yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, haleluya. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Dia kita undang kerajaan Allah hari ini hadir di tengah-tengah kita, saudara. Di dalam situasi kondisi yang ada seperti ini, kita undang Tuhan hadir. Kerajaanmu datang. Ya, kita menghancurkan setiap penguasa-penguasa di udara hari-hari ini, kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Apapun yang namanya hari-hari ini yang kita sedang alami, Bapak kekasih Tuhan. Seperti yang dalam waktu Tuhan, gereja harus bangkit. Ya, umat Tuhan harus bangkit. Dan kerajaan Allah itu hadir. Ya. Supaya apa? Supaya kuasa-kuasa, sakit penyakit, virus corona, COVID-19 dihancurkan. Allah Yesus. Katakan amin. Ya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Terima kasih Tuhan. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan begini. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Katakan amin. Ya. Jadi menghadapi kehidupan hari-hari ini membuat banyak orang yang tidak tenang. Ya. Banyak orang yang menjadi takut, khawatir, ya. Cemas akan hari esok. Ya. Banyak orang yang mungkin hari ini stres menghadapi situasi kondisi yang ada. Masalah sakit penyakit, kematian, masalah ekonomi, pekerjaan, anak-anak sekolah yang kuliah, ya, semua merasa hari-hari merasa khawatir, takut. Ya. Tapi firman mengatakan tenang, kalau tinggal tenang ada kekuatan.
Dalam tinggal tenang kamu bisa berdoa. Ya. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Oh saudara saya, katakan kiri kananmu, tinggallah tenang. Ya, tinggallah tenang. Ya, supaya kita bisa berdoa. Tinggallah tenang supaya ada kekuatan Tuhan. Katakan amin. Ya. Bapak kasih Tuhan baru. Saya percaya hari-hari Tuhan sedang membuat kita saudara dan saya banyak dulu dekat Tuhan. Waktu-waktunya hari-hari ini semua manusia mengalami keadaan yang sama, mengalami masalah yang sama di seluruh dunia sekarang. Hampir semua mengalami hal yang sama karena akibat penyakit dari virus corona COVID-19. Nah, saya percaya kuasa kegelapan, kuasa iblis, setan sedang dilepaskan hari-hari kepada umat manusia. Untuk apa? Supaya manusia menjadi khawatir, takut hari-hari. Ya, dalam Yohanes 10 kan katakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Pencuri itu adalah iblis, setan, kuasa kegelapan. Dia datang untuk apa? Untuk mencuri, membunuh dan membinasakan umat manusia. Tapi kata-kata selanjutnya, Yesus datang untuk memberi kau hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Ya. Nah, maka kita gak mau undang Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biar Tuhan datang hadir dalam rumah tanggamu, keluargamu, dalam kehidupanmu. Dia datang untuk memberikan kehidupan yang memberkati saudara saya. Ya. Itu kita undang Tuhan hadir, datanglah kerajaan-Mu. Ya, sebab Tuhan datang untuk memberi kau hidup yang berkelimpahan. Saudara saya memang sedang diajar Tuhan hari-hari lebih banyak doa dan doa. Doa itu penuh dengan kuasa. Doa itu adalah satu jawaban untuk kita bisa mendapatkan jawaban Tuhan untuk mendapat kemenangan. Jangan pernah bosan berdoa hari ini saudara. Ya, tetaplah berdoa supaya maksudnya Tuhan bertindak, Tuhan mulai bekerja dan mengalahkan setiap kuasa-kuasa ya kematian, roh maut, roh kematian hari-hari ini luar biasa ya hari-hari ini. Maka kita harus berdoa supaya Tuhan menghentikan segala sesuatu yang hari ini sedang terjadi. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, saya berdoa saat teduh, mengingatkan saya sebuah kisah mengenai Nabi Elia, Bapak kasih Tuhan. Kalau kita dengar atau kita ingat cerita kisah Nabi Elia, ya, Elia dipakai Tuhan dengan sungguh luar biasa dahsyat. Ya, ada kuasa yang Tuhan berikan kepada Elia. Ya. Di dalam firman Tuhan di situ dikatakan dalam 1 Raja-Raja 18 kita bisa di situ. Ya. Ketika bangsa Israel mengalami musim kekeringan, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Kenapa? Karena Raja Israel, Raja Ahab meninggalkan Tuhan ya, dan dia menyembah nabi-nabi, dewa-dewa Baal. Nah, Tuhan murka kepada Raja Ahab mengakibatkan tanah Israel itu dibuat menjadi kekeringan karena hujan tidak turun. Dan mereka mengalami bencana, mengalami malapetaka, susah. Hujan tidak turun-turun saja. Nah, karena itu Tuhan marah kepada Ahab mengakibatkan terjadinya seperti itu. Israel terima bencana kekeringan. Saya nggak tahu hari ini apa yang kita sedang alami, Bapak kasih Tuhan. Dunia sedang mengalami seperti itu. Mungkinkah kita berkata Tuhan marah kepada umat manusia hari ini? Saya katakan bisa jadi Tuhan marah. Seperti Tuhan murka kepada Ahab karena Ahab meninggalkan Tuhan. Nah, kejadian hari-hari ini yang terjadi seperti ini, bencana yang sedang terjadi serta alam ini, mungkinkah Tuhan marah? Saya bagi Tuhan apakah Tuhan marah? Saya bertanya juga dalam hati saya. Ini nggak main-main. Ya, kita semua di lockdown, semua susah kemana-mana. Ya, semuanya seperti berhenti segala sesuatunya. Dunia bisa mengalami resesi dalam bidang ekonomi.
masalah-masalah terus. Nah kalau ini enggak, Tuhan cepat berhentikan ini semua. Akan lebih sulit lagi, akan lebih susah lagi hari-hari yang ke depan ini. Tapi kita ingatkan, Elia diberikan kuasa sama Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya hujan itu turun kembali. Amin. Ya, sehingga kekeringan itu selesai dan hujan turun mengakibatkan pemulihan segala sesuatu di tanah Israel. Kita percaya, saudara. Kalau saudara dan saya Tuhan mau pakai seperti Elia di waktu itu, amin. Maka kita kalau berdoa kepada Tuhan seperti Elia, berdoa, maka hujan itu turun. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itulah Bapak kasih Tuhan. Saya pikir Tuhan, baik berikan kami kuasa daripadamu, ya, untuk mengalahkan hari-hari keadaan situasi yang ada hari ini, menghadapi virus corona, COVID-19, penyakit-penyakit sampah, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa sejarah. Sehingga Tuhan hentikan itu, ya, seperti Elia, memberikan hujan itu menjadi berhenti dan hujan itu turun, hujan itu turun. Yang lebih dasar lagi kan kalau kita lihat ketika Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, ya. Karena bangsa Israel sudah jauh dari Tuhan, maka Elia menantang nabi-nabi Baal itu untuk menunjukkan siapa Tuhan itu sebenarnya. Ya, maka dibawalah korban persembahan, membangun mesbah masing-masing. Nabi-nabi Baal bikin mesbah, taruh korban. Elia bikin mesbah, taruh korban. Tapi apinya harus dari Tuhan. Masing-masing punya Tuhan gitu. Ya. Nah, lalu disuruhlah nabi-nabi Baal lebih dulu, ya serahkan kamu duluan. Ya. Supaya korban itu akan dibakar oleh api dan daripada dewa-dewa. Ternyata dikasih kesempatan, api nggak turun-turun, ya. Sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya, dikatakan berdarah-darah, tali-tali sampai semacam kerasukan begitu. Tapi nggak juga api turun. Nah lalu kami giliran Elia memperbaiki mesbah Tuhan. Semuanya beres, semuanya dirapikan. Nah, Elia mulai berdoa sama Tuhan. Ya, di dalam 1 Raja-Raja 18 di situ dicatat ayat ke-37 dan 38. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Katakan amin. Luar biasa. Ketika Tuhan ingatkan ini, saya baca kembali cerita Elia. Virus corona, sakit penyakit COVID-19 hari ini gak bisa dengan kekuatan manusia kita untuk menyelesaikan semua. Banyak sekarang yang sudah mulai kewalahan bangsa-bangsa menghadapi virus corona ini, COVID-19. Ya, belum ada obatnya. Kita berdoa saat ini. Kita minta Tuhan kuasa dinyatakan seperti Elia berdoa kepada Tuhan untuk menurunkan api turun dari surga, dari langit. Tuhan membangkitkan kita semua hari ini untuk kita memakai kuasa Tuhan untuk mengalahkan kuasa-kuasa sakit penyakit virus corona ini di dalam nama Yesus. Berhenti, stop dalam nama Yesus. Ya, yang percaya katakan amin. Yang percaya di tempat Tuhan, haleluya. Kita boleh berdoa sungguh-sungguh hari ini. Ya, tapi kita berpuasa hari ini, doa puasa Tuhan. Ya. Nah, saudara, ayat selanjutnya katakan 39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah,
ada 950 nabi-nabi Baal plus nabi Asyir. 950 kan banyak sekali. Disembelih oleh Elia, dibunuh habis 950 manusia. Mungkin satu harian itu loh membunuh satu-satu nabi-nabi itu, Baal dan Asyir, dipotong-potong semua. Saya bilang ini luar biasa, Elia luar biasa perkasa. Bapak kasih Tuhan, Tuhan ingatkan saya bela roh Elia. Hari-hari ini Tuhan mencurahkan atas gereja Tuhan, saudara-saudara saya, untuk memiliki roh Elia, roh keperkasaan itu untuk mengalahkan kuasa maut, kuasa satu penyakit ini, COVID-19, dalam nama Yesus. Ya. Dan akhirnya saudara, ketika semua itu dikalahkan, dibunuh oleh Elia, Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi Nabi Elia. Ya. Kita percaya ketika kita mulai berdoa dan bertindak hari ini, sungguh-sungguh berdoa, maka apapun yang sedang terjadi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus akan berhenti. Katakan amin. Katakan amin. Bertepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Apa akibatnya saudara kasih Tuhan? Akibatnya ketika nabi-nabi Baal itu dikalahkan dan dibunuh semua habis, semua bangsa Israel kan kembali bertobat, datang kepada Tuhan, kembali memanggil nama Tuhan, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya hari ini, ketika Tuhan mau nyatakan kita, kuasa Tuhan bekerja, ya, COVID-19 selesai. Saudara lihat, bangsa kita, Indonesia, bangsa-bangsa di muka bumi ini akan bertobat, datang kepada Tuhan Yesus, terima keselamatan. Katakan amin. Kita tangan buat Tuhan. Haleluya. Akan terjadi perkembangan jiwa yang terbesar hari ini. Dan yang terakhir, persiapan dirimu. Ya, persiapan diri kita masing-masing hari ini kita berdoa Tuhan, biar kuasa Elia itu dinyatakan bahwa saudara dan saya mengalami mujizat Tuhan, mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Siapa sih Elia itu? Kok dia bisa melakukan itu, saudara? Di dalam kitab Yakobus 15 ayat 17 katakan begini, saudara. Ya. Yakobus 5 ayat 17 dikatakan Elia itu manusia biasa sama seperti kita. Wah, Elia manusia biasa. Ketika kita tahu ayat itu Yakobus 5:17, ya, Elia itu manusia biasa. Ya, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan itu tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sebelum Elia manusia biasa sama dengan kita loh. Nah, kalau itu manusia biasa sama seperti kita, artinya kalau Elia bisa dengan kuasa yang dahsyat itu menghentikan hujan 3,5 tahun dan menurunkan api dari surga atau dari langit, saudara. Wah, ini dahsyat. Maka saya berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kuasa itu Kau berikan kepada kami, kepada saya, kepada kita semua anak-anak Tuhan, berdoa sungguh-sungguh untuk mengalahkan kuasa COVID-19 itu dalam nama Yesus. Berhenti, ya, supaya dia berhenti. Ya. Jadi inilah yang membuat kita semua harus betul-betul kenapa kita berdoa. Dan yang luar biasa adalah apa kata Yesus? Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Dia juga tertarik buat saya. Yesus kata begini, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya. Luar biasa Bapak kasih Tuhan. Yesus katakan, ya, kamu akan melakukan perkara-perkara yang aku lakukan, bahkan perkara-perkara yang lebih besar. Yesus katakan itu kepada murid-muridnya. Yesus sudah melakukan banyak hal, mujizat-mujizat yang dikerjakan ketika dia ada di bumi ini. Tapi katakan, kamu akan melakukan itu semua, dan bahkan
melakukan yang lebih besar. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya di tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Ini perlu iman, ini perlu percaya. Kalau Yesus katakan seperti itu, saya yakin saudara akan dipakai Tuhan yang mau sungguh-sungguh untuk menghadapi segala sesuatunya hari-hari ini. Perkara-perkara dasar yang besar. Ya. Jadi yang pertama-tama berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa dan percaya. Ya. Ketika Yesus menghentikan angin ribut, apa kata Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka tidak bisa mengerjakan itu? Yesus kan tertidur di buritan perahu. Badai yang angin badai, angin saka, itu menenggelamkan perahu mereka. Nah, apa kata Yesus kepada mereka ketika mereka tidak bisa lakukan itu? Yesus berkata dalam Matius 8 ayat 26. Ya, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya. Masalahnya murid-murid tidak percaya. Maka kamu kurang percaya. Lalu Yesus bangun menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan yuk. Kita harus percaya, punya iman yang besar untuk mengalahkan keadaan hari ini. Virus corona, COVID-19 secara khususnya, apapun masalah-masalah kita percaya. Kita harus percaya sungguh, jangan bimbang. Ya. Karena itu Tuhan akan tunjukkan kuasa-Nya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 berkata begini, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Nah, jadi prinsip doa yang penuh dengan kuasa itu doa sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh, dan jadi orang benar. Ya, mungkin kita sudah doa, kita sudah percaya, tapi kalau kehidupan saudara dan saya tidak benar, ini masalah juga saudara. Untuk terjadinya mujizat Tuhan, jawaban doa dari Tuhan. Maka Yakobus katakan doa orang benar dengan yakin didoakan sungguh-sungguh berdoa besar kuasanya. Jadi kita memang harus jadi orang benar. Bapak Ibu kasih Tuhan, jadilah benar. Katakan kiri dan kanan, jadilah orang benar. Nah, situasi kondisi ini kan sedang membuat Anda supaya betul-betul bertobat nih. Dalam Tuhan dari segala dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Aduh, kita di dunia ini kan sudah banyak hal-hal yang membuat hati Tuhan hancur, sedih. Ya. Dosa di mana-mana, saudara. Maka Tuhan izinkan, saudara. Semua ini bisa terjadi. Kalau kita lihat ada banyak bangsa-bangsa beberapa negara, setelah mereka mulai berlutut berdoa mencari Tuhan. Wah, lihat dari video-video tayangan-tayangan ada orang-orang di Italia, dikatakan orang-orang di China, di banyak negara, mereka mulai kewalahan menghadapi semuanya, mereka mulai berdoa mencari Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Kita percaya inilah waktu Tuhan. Mari Bapak Ibu Tuhan, kita semua, ayo tinggalkan segala dosa-dosa kita, kita bertobat terus bagi Tuhan melakukan bagian. Sehingga doa-doa saudara rasa ada kuasa Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau bertepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Nabi Elia bisa kenapa melakukan itu? Karena Nabi Elia dikatakan dia orang benar, sungguh-sungguh berdoa. Ya. Dia benar, sungguh-sungguh berdoa dan percaya, maka doanya dijawab oleh Tuhan. Ya. COVID-19 dalam nama Yesus. Amin. Kita berdoa saudara. Ya. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 16 di situ dikatakan begini. Berikutnya adalah kemenangan terakhir orang benar. Dikatakan beginilah berbicara
1 Samuel orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Dan 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Katakan amin. Saudara tahu dan kita hidup di hari-hari terakhir. Kita ada di masa yang akhir. Ya, malaikat mencatat kemenangan terakhir bagi orang benar di waktu-waktu yang akhir. Waktu Tuhan akan adakan perbedaan orang-orang benar, orang-orang fasik, orang-orang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Tuhan sedang membawa saudara supaya kita betul-betul menjadi orang benar. Saya katakan doa orang benar, yakin berdoa sungguh-sungguh besar kuasanya. Sebab Tuhan katakan hanya orang benar itu akan dibedakan hari-hari ini dengan orang-orang fasik. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak beribadah kepada Tuhan, Tuhan bedakan. Walaupun hari-hari ini saudara tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tetapi kalau ada hari ini menonton, kalau ikut ibadah bersama-sama di rumah masing-masing, percaya Tuhan akan bedakan Anda dan saya. Karena kita mau mengutamakan Tuhan. Amin. Katakan amin. Aku dan aku mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, walaupun dengan situasi kondisi seperti kita mau mencari Tuhan, beribadah. Ya, setiap hari kita mau bangun mesbah doa. Ya, bangunlah mesbah doa, bangunlah mesbah keluarga hari ini. Cari Tuhan, beribadah. Ya, maka Tuhan akan berbeda-bedakan sebenarnya hari-hari. Ya, Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu. Ya, pada hari-hari yang Dia siapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ketika saudara beribadah, jadi orang benar, Tuhan membuat belas kasihan. Bahwa saudara dia turun kasihnya kepada Anda dan saya untuk terima belas kasihan Tuhan. Kalau Tuhan mengasihi saudara dan saya, apa yang menjadi doa-doamu, apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi keperluanmu hari-hari itu di masa-masa yang sulit, masa-masa seperti ini, Tuhan akan tolong kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan akan bukakan jalan buat saudara saya untuk menerima yang baik di masa-masa seperti ini. Tuhan akan bedakan. Tuhan tetap mengasihi kita. Ya, jadi mari berjalan dengan Tuhan. Ya, yang dimaksud orang benar di sini adalah yang pertama adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua adalah orang-orang yang menghormati nama Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Ya, hari-hari ini orang lebih takut kepada setan daripada takut kepada Tuhan. Kalau dikatakan orang, di gang itu ada setan loh. Takut orang lewat gang itu sebenarnya takut setan. Tapi kalau terdengar ada Tuhan di sini, biasa-biasa aja. Artinya bagaimana? Orang lebih takut setan daripada takut Tuhan. Nah, itu masalah kita. Kita nggak takut Tuhan. Dosa jalan terus, kejahatan jalan terus. Ya. Nah, maka Tuhan buat seperti ini supaya apa? Supaya Tuhan mengembalikan kita semua kepada Dia. Takutlah akan Tuhan. Hormatilah namanya yang kudus. Amin. Amin. Tuhan pulihkan setiap keadaan kita. Ya. Mari Bapak yang kasih Tuhan. Firman Tuhan katakan roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada pada dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya. Roh yang ada pada
akibatnya nyata sih. Orang terkena lalu bisa mati. Ini membuat manusia jadi takut. Hari-hari ini sudah kita dijaga semua, dijaga sama semua, supaya jangan sampai tertular virus itu. Karena mau mati, nggak kelihatan. Musuh kita nggak kelihatan tuh. Karena kita berdoa, kita minta terus tolong penuhi saya, beri kuasa. Ada kuasa, roh dalamku lebih besar daripada orang yang pakai Roh Kudus mengalahkan musuh-musuh. Katakan amin. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Katakan kiri kananmu, engkau dahsyat. Katakan engkau dahsyat, karena Tuhan dahsyat. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ada lagi Tuhan ingatkan kepada saya di waktu-waktu sekarang ini, lockdown, stay at home, work at home, di tahun dimensi yang baru. Ya, dia sedang memperbesar kapasitas iman dan rohani musuh. Wow, katakan luar biasa Tuhan. Di masa-masa berdiam di rumah ini, bekerja di rumah, lockdown, PSBB, semua dibatas-batasi. Itu ingatkan kepada saya, Tuhan akan sedang mempersiapkan sesuatu. Anak-anak Tuhan, pada waktu-waktu seperti ini, saya dari persiapan Tuhan. Itu apa? Memperbesar kapasitas imanmu, memperbesar rohani, rohmus. Wah, saya bilang luar biasa. Itu apa? Untuk terjadi nanti setelah ini semua selesai, gereja Tuhan akan dipakai anak-anak Tuhan, orang-orang kudus yang sungguh-sungguh berjalan penuh dengan kuasa, powerful, untuk melakukan banyak perkara-perkara besar, mujizat, tanda-tanda ya kan? Maka menyertai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara dan saya. Hanya dari persiapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ya, itu dasar. Jadi kepada saya seperti itu. Ya, ketika Elia ya, ada bersama-sama dengan Tuhan menghadapi kejadian-kejadian di bangsa Israel itu. Dan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang kedua kita lihat di situ. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 2. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi datang burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Katakan amin. Luar biasa. Sebelum Elia melakukan perkara-perkara dahsyat dan hebat, menurunkan api dari langit, ya, Tuhan bawa Elia untuk pergi, ya, bersembunyi di tepi sungai Kerit, di tepi sungai Yordan, berdiam diri. Ya, seperti Tuhan ingatkan saya. Jadi kita lagi lockdown, banyak yang berdiam diri di rumah-rumah. Sudah sedang berbuat sesuatu buat anak-anak saya, dipersiapkan. Seperti Elia di sungai Kerit berdiam. Dahsyat Bapak situasi Tuhan. Ini sama seperti Elia. Sebelum Elia melakukan mujizat kuasa dahsyat itu, turunkan api dari langit, Elia berdiam diri dulu di sungai Kerit, dekat tepi sungai Yordan. Dan yang luar biasa, penyediaan Tuhan ada pada Elia. Tuhan kirimkan burung gagak untuk makan. Dikirimkannya daging dan roti untuk Elia makan. Ini kita kekurangan ketika dia ada berdiam di sungai Kerit. Amin, amin. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Walaupun Bapak Ibu saudara teman-teman hari ini banyak berdiam di rumah, jangan khawatir. Tuhan akan menyediakan apa jadi keperluan saudara. Katakan amin. Tuhan akan mencukupkan apa yang kebutuhan hari ini. Dia sediakan seperti Elia
disediakan oleh Tuhan. Dikirim gunung Gerges membawa roti dan daging. Ya, ada orang berkata, ya bercanda, roti dan daging kayak hamburger. Roti dan daging hamburger katanya. Luar biasa. Artinya Tuhan kasih ya, pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Apa sih yang Tuhan sedang perbesar kita, roh kita? Ingatkan lagi. Buah roh kita sedang diperbesar kapasitasnya. Ya. Kasih kita ya, kepada Tuhan, kepada sesama sedang diperbesar. Kasih kita. Apa lagi? Sukacita kita. Roh sukacita kita, banyak hilang sukacitanya. Ya. Sedang Tuhan perbesar lagi. Apalagi damai sejahteranya yang hilang hari ini, banyak damai sejahtera hilang. Tuhan perbesar lagi. Kesabarannya, orang sabar karena dibikin lebih panjang sabar lagi, dilatih untuk lebih sabar. Kemurahannya, ya, roh kemurahan, buah roh kebaikannya, lalu kesetiaannya, kelemah lembutannya, dan penguasaan diri. Ini penting hari ini. Wah, kita bosan jenuh nih di rumah terus nih, bosan kan? Ya banyak kita udah jenuh, udah bosan banget di rumah terus. Kayak mau pergi, mau kemana gitu. Ya, bosan di rumah. Tapi biarlah penguasaan diri kita terus diperbesar, jaga demi kebaikan, demi kesehatan. Katakan amin. Jadi Tuhan dalam kapasitas kita ini sedang diperbesar, buah roh kita, iman kita, ya. Sebab tanpa Roh Kudus kita mudah menjadi lemah. Nah kalau sudah lemah, akhirnya gampang dikalahkan oleh musuh. Jadi katakan tetap sukacita. Itu tangan buat Tuhan, haleluya. Tetap kuat, katakan amin. Ya, itu tangan buat Tuhan, haleluya. Ya. Mari Bapak kasih Tuhan yuk. Bersama Tuhan pasti kita bisa, pasti menang. Ya. Jadi yang terakhir sudah, mari. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan. Yuk. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus terus penuhi kami. Roh Kudus penuhi hidupmu. Amin. Kita minta biar Roh Kudus menolong kita semua. Roh Kudus perjalanan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mau mengundang teman-teman pelayan-pelayan. Maju. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
disembuhkan Tuhan. Bumi dipulihkan Tuhan. Bumi disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar Tuhan. Atas sakit penyakit kuasa sedang virus-virus corona. Dalam nama Yesus, dalam nama kuasa-Mu nyata, mujizat yang terjadi. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapak. Sudah terima. Sudah terima. Terima saja. Terima pemuda, terima mujizat. Terima. Terima dan itu. Terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua berdoa. Semua berdoa. Terima, 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 terima pemuda, terima semua mujizat. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah roh Elia itu turun atas setiap kuasa untuk roh kudus. Kuasa Tuhan turun atas setiap hal yang itu Tuhan. Dan dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa dan ucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua. Amin. Oke, baik. Mari kita siapkan diri kita akan terima berkat Tuhan. Kita selesaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para umat Kristus, para umat pemenang, para penuai di anjana, saleh-saleh Tuhan. Terimalah berkat, rahmat anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuan indah dan manis dengan anak yang tunggal kita Yesus Kristus bersama pimpinan pertolongan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua menjemput kita sekali di awan-awan permai bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Kita percaya diberkati Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.